Sebenarnya ini saya males sekali bahasnya, tapi gara-gara ini untuk dalam rangka mengedukasi, ya, mengedukasi. Jadi saya mau jangan sampai salah paham dengan ini, jangan sampai salah ataupun jangan sampai buta map ya, karena semua itu memang ada sebab dan akibatnya gitu ya. Jadi di sini udah saya lihat-lihat juga dari kedua broker ini. Di sini ada Rubik Trade, itu bangsat banget sih. Dari aplikasi itu menurut saya itu memang sangat kurang sekali dari aplikasi ini. Kenapa? Kita kan kalau memang mau trade, kita lihat dulu aplikasinya kayak mana, terus rekomendasi apa tidak, ya kan? Karena kan tanggung jawab itu sangat besar, Pak. Contoh misalkan saya memberikan ini rekomendasi, ini rekomendasi, tapi nggak bagus gitu, kualitasnya nggak bagus. Jadi yang paling besar tanggung jawabnya itu saya yang tukang rekomendasinya, kayak gitu ya. Jadi bisa aja nanti ada bilang ini apaan ini bang, ini kok kurang gitu kan, bisa gitu. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Kita comparing di sini ya, kita comparing di sini. Mungkin saya akan screenshot ya, saya akan screenshot. Ini saya tadi download dari aplikasi ini Rubik Trade ya, dengan presentasi 20% dengan market Euro CAD, right? Saya screenshot pertama seperti ini, terus saya akan screenshot seperti ini ya. Oke, saya screenshot seperti ini. Sekarang kita ganti ke Olim Trade di market apa tadi? Euro CAD ya. Ya kan? Euro CAD. Oke, kita hapus semua dari indikatornya supaya fair ya. Alright, perhatikan. Kita sudah masuk ke market Euro CAD di Olim Trade dan Euro CAD di Rubik Trade. Oke, kita udah masuk di dua aplikasi ini. Ini aplikasi yang sedang berjalan sekarang, sepertinya dia itu menciptakan 3 candlestick. Ini ada kejanggalan, makanya saya mau bahas, dan ada juga yang bilang coba trading di Rubik Trade. Oke, ini ada 4 candlestick berwarna hijau, doji, kemudian dia hijau yang sumbu panjang di atas, ataupun yang ini saya nampak ya. Yang kedua candlestick hijau yang sumbunya nggak ada di atas dan hijau, right? Itu di Rubik Trade. Kita masuk ke Olim Trade. Di Olim Trade ini tidak ada yang namanya candlestick doji. Tidak ada yang namanya candlestick doji di sini, Pak. Ya, nggak ada candlestick doji di sini. Dia merah, hijau juga dan hijau. Kalau memang mau comparing, ini dia contohnya dua ini. Ini ada hijau loh di sini. Ini ada hijau doji, tapi di sini nggak ada hijau doji. Why? Kenapa seperti itu? Yang mana yang benarnya? Oke. Sebenarnya kita ketahui bersama kalau yang namanya candlestick itu dia ada open price dan ada close price, dan itu dia harus tutup buka, tutup buka, tutup buka. Kayak gitu sistemnya ataupun kayak gitu cara kerjanya. Coba perhatikan di bagian candlestick ini. Kalau candlestick merah, saya kasihkan contoh candlestick merah, berarti kita contohkan seperti ini aja ya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini candlestick yang berwarna merah ya. Kemudian dia berwarna hijau. Oke. Ini kalau candlestick berwarna merah, ini dia opennya pasti di atas. Ini open. Ini close, berarti saya kasihkan C itu sebagai close, O itu sebagai open, right? Jadi kalau candlesticknya berwarna merah, misalkan berwarna merah candlesticknya, ini opennya di atas, itu wajib. Close-nya itu pasti di bawah. Candlestick berwarna hijau itu opennya harus di bawah. Candlestick berwarna hijau, opennya itu harus di bawah dan close-nya harus di atas. Kebalikannya. Contoh, ini close yang berwarna hijau ini ya. Ini close-nya itu di atas, open-nya di bawah. Ataupun yang berwarna merah, open-nya di atas, close-nya di bawah. Itu kita ketahui bersama. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya trading itu diambil dari grafik, yang grafik itu dia
berjalannya itu seperti cacing, ya kan? Kemudian disimpulkan jadilah satu candlestick. Seperti itu sebenarnya. Coba saya berikan contoh lain. Di sini di Rubik ini nggak wajar. Bentuk candlestick ini nggak wajar. Kenapa saya bilang nggak wajar? Gara-gara ini aneh banget, Pak. Ini time frame 1 menit. Dah, di mana letak anehnya? Di satu candle kadang-kadang bisa aja terjadi gap. Sangat bisa aja terjadi gap. Sangat wajar. Gap itu adalah di saat open price dan close price dia itu tidak sinkron. Jadi saya memberikan contoh seperti ini. Saya kasihkan aja warna kuning biar gampang. Ini candlestick ya, open warna hijau contoh. Berarti kan opennya itu di bawah kan, close-nya itu di atas. Udah, di saat dia berwarna merah nanti ataupun berwarna hijau, dia harus open posisinya itu, harus open price-nya itu di sini. Ini open price, ya kan? Misalkan dia turun berarti dia jadi warna merah, misalkan dia naik jadi berwarna hijau. Gitu kan bentuk candlestick. Nah, jadi yang termasuk dari gap itu adalah bentuk candle yang dia hijau, kemudian dia kadang-kadang di saat dia hijau dia opennya di atas. Itu gap namanya. Ataupun misalkan dia berwarna merah, dia tidak di sini. Bisa aja dan dia di sini berwarna merah bisa. Tapi kadang-kadang dia berwarna merahnya di sini. Itu bisa. Jadi dia tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron ataupun tidak sejajar? Biasanya candlestick yang dia itu sejajar banget itu contoh di market Euro USD, mata uang. Itu market mata uang. Memang ini memang apa namanya? Mata uang juga, cuman gapnya itu nggak lazim gitu, Pak. Gapnya itu nggak lazim. Sebagusnya gap itu sepaling tipis ataupun kadang-kadang sejajar. Contoh sejajar seperti ini. Ini dia contoh sejajar, candlesticknya dia sejajar ya. Itu nggak masalah, itu namanya nggak gap. Tapi yang perlu saya bahas sekarang, ini gapnya, coba perhatikan ya. Udah tahu tadi ya, open price dan close price, ataupun saya kasihkan contoh di live. Saya kasihkan contoh di live, di Euro, di Asia Composite Index mungkin. Ya, ini live-nya. Oke, perhatikan candlestick ini detiknya sisa 20 ya, candlestick itu sisa 20. Lihat di saat dia close dan di saat dia perpindahan, dia itu pasti tutup dan buka baru. Misalkan dia hijau dia naik, misalkan dia turun dia warna merah. Coba ya, lihat ya, ini dia close. Nah ini dia naik dia kan, berarti dia kalau naik di sini tetap open. Kalau dia nanti berwarna merah, berarti dia akan turun. Di saat dia berwarna hijau, dia akan naik dan close-nya tetap di sini. Kalau merah, tutupnya tetap di bawah. Gitu kan, sebenarnya kan, dia sejajar kan. Tapi kenapa? Nah, dia di sini gini, Pak. Jadi di sini kenapa dia menciptakan sumbu? Kenapa dia menciptakan sumbu? Sumbu ini punya pihak sell, right? Sumbu ini punya pihak sell. Kenapa dia pihak sell? Dia pertama tadi pernah turun sampai ke bawah. Kemudian masuk tenaga buy. Di saat masuk tenaga buy, dia itu menciptakan sumbu bekasnya, ya, ataupun ada namanya rejection di sana, tidak diterima. Kemudian dia naik ke atas. Di saat dia close pun di atas nanti seperti ini, dia tetap opennya lagi di sini, buka harga baru di sini, pasti itu. Coba kita tunggu lah. 7, 4, 3, ini turun nih. Misalkan turun dia berwarna merah, berarti close-nya tetap di bawah. Ini kebetulan close-nya itu dekat dengan open price, makanya dia doji gitu. Sebenarnya dia ini diambil dari si grafik zona. Sebenarnya grafik zona dia. Nah, grafik zona seperti ini. Jadi saya memberikan contoh cara terjadinya candlestick ya. Ini makanya saya menjelaskan perlahan-lahan ya. Oke, perhatikan candlestick ini dari jam 5:10. Dari jam 5:01. Jam 5:01 ini dia opennya. Sampai ini ya, jam 5:02 ya. Ini dia opennya. Oke, ini pembahasan kita di sini. Saya gambarkan ulang boleh? Allah, mak. Pembahasan kita itu ada di sini. Sampai ke sini pembahasan kita. Oke? Jadi, ini dia sebagai opennya. Oke? Ini dia sebagai close-nya di sini. Ini kita tarik garis. Candlestick ini dia pasti berbentuk candlestick berwarna merah. Kenapa dia merah?
Karena close-nya open-nya di atas, close-nya di bawah. Seperti tadi, open di atas, close di bawah itu pasti merah. Ya kan? Kalau open-nya di bawah, close-nya di atas pasti hijau. Dia pertama turun menciptakan body penuh, kemudian dia masuk tenaga buy yang tadi saya bilang, yang dia menciptakan sumbu. Ini dia tenaga buy-nya. Dia menciptakan sumbu, kemudian dia turun lagi, menciptakan badan lagi, sumbu lagi, badan lagi, dan berakhir dengan badan. Ya kan? Berakhir dengan badan ataupun berakhir dengan menciptakan sumbu, rejection pihak buy-nya. Kemudian dia turun, berakhir dengan badan. Udah? Jadi, candlestick ini bentuknya itu seperti ini bentuknya. Ini dia bodinya berwarna merah ya. Ini dia bodinya. Ini dia sumbunya. Sampai mana sumbunya? Sampai sini. Dia sumbunya sampai ke sini dan body ini dihitung dari sini ke sini. Gitu bentuk candlesticknya di jam 5:02. Coba kita lihat. Ataupun di jam 5:01. Saya kadang-kadang salah. Jam 5:01 masuk ke candlestick. Candlestick time frame 1 menit. Jam 5:01 ya. Ya, jam 5:01 ini dia bentuk candlenya. Sumbunya di bawah. Di atas nggak ada sumbu karena kan nggak naik kemudian turun dia gitu. Jadi Rubik trade itu kadang-kadang dia itu gapnya tuh nggak lazim loh. Coba ya perhatikan sekali lagi ya. Ini mana tadi ya? Ini opennya di bawah normal. Ini close-nya di sini. Harusnya opennya itu di sini is okay karena dia gap sedikit kan. Ya kan? Ini warna merah ini Pak. Ini candlestick ini warna merah. Ini opennya di sini opennya. Apaan? Gapnya itu hampir sejengkal gapnya. Apaan? Itulah membuat kadang-kadang kita digocek kayak gitu nggak masalah. Aku kalau loss nggak masalah. Tapi kalau loss digocek itu sakit hati kita Pak. Gitu. Yang jadi permasalahannya kayak gitu. Aku kalau loss nggak apa-apa. Berarti memang kita aja yang bodoh ataupun kita aja yang miss gitu kan. Tapi kalau loss dengan digocek gara-gara gap kayak gitu kan kesel kita ya. Coba ya kita lihat ya. Jam berapa ini? Dia selesai naik berarti dia turun. Kita lihat ke volume trade. Dia selesai dia naik turun berarti dia candlesticknya itu di jam 4:30 ya enggak? Di jam 4 lewat berapa? Jam 4 lewat merah-merah 2 hijau. Kan? Merah-merah 2 hijau. Ini loh. Ini kan Allahu Akbar. Ini loh candlesticknya. Harusnya dia naik sampai ke sini. Tapi dia itu tadi dia naik sampai sini doang. Ini logis. Ini dia close-nya di sini ya. Ini logis ini. Ini open-nya di sini, close-nya di sini, open-nya di sini lagi, kemudian close-nya di sini, open di sini, close di sini. Ini dia ada gap sedikit. Itu normal. Nggak nompak. Gitu. Jadi saya memberikan informasi juga kalau misalkan Anda yang belum tahu, setiap broker itu memiliki hak untuk mengubah 2 digit angka ataupun menambah kurangi. Contoh di broker MT4, bukan broker ya. Contoh di MT4 itu harganya di Euro USD. Ini harga ini, bentar. Harga ini di Euro USD. Contoh ya. Ini harga ini. Ini 6808. Itu kalau kita lihat di MT4 itu harganya kalau enggak 46806 ataupun 00. Karena dia bisa tambah bisa kurang. Contoh misalkan di sini dia di All Trade 5, di MT4 kalau enggak 7 pasti 3. Karena dia setiap broker memiliki hak untuk mengubah 2 digit angka, Pak. Itu benar. Tapi kalau gap itu enggak ada, Pak. Gap kayak gitu enggak ada. Kita lihat market yang bergerak. Market yang bergerak tadi saya lihat di apa namanya? Apa tadi? Euro CAD ya. Euro CAD. Oke, tadi saya lihat di sini dia ada gap. Ini dia gap. Ini gap yang memang sebenarnya. Kenapa gap sebenarnya? Saya bilang di sini, dia sebenarnya setiap gap itu
dia gap itu kan artinya kan kekosongan kan. Dia gap ini dia biasanya nanti akan ditutupi dengan candle karena market itu nggak mau ada kekosongan harga. Biasanya kayak gitu. Bahkan saya kalau di market mata uang saya jadikan itu momen. Kalau ada gap itu dia nanti akan ditutup dengan harga yang disepakati ataupun ditutup dengan badan. Itu biasa, itu hal yang sangat sering itu. Kalau kita lihat, kita cari gapnya ya. Di sini sih jarang sih gapnya, open price-nya itu cenderung sama semua gitu. Sama semua open price-nya. Coba ya, kita lihat ada gap, saya akan cari gap itu. Dia gap itu memang akan ditutupi biasanya itu. Gap itu dia pasti ditutupi dengan candle ataupun ya candle yang disepakati, harga yang disepakati tanpa sumbu. Ini contoh gap ini. Ini dia pasti ditutupi dengan harga yang disepakati gitu dan sesuai sampai ke yang tutup tadi. Dia biasanya nggak jauh-jauh dia ditutupnya. Kita cari ya. Nah, coba perhatikan ini. Nanti kita lihat di MT4. Ini sama loh, sejajar dia loh ini. Ditutupnya itu pasti ditutup dengan badan, pasti itu. Itu di USD. Kita lihat di market, itu di mata uang. Kita lihat di apa namanya? Rubik Trade. Oke, kita udah masuk ke Rubik Trade. Tadi kan gap kan? Apaan ini? Anjing. Nah, ini dia ya. Gap tadi di sini kan? Gap tadi kan? Ini kosong loh di sini. Kalau kita open posisi tadi buy di sini, ya kita nggak profit, Pak. Sebenarnya candlenya sampai ke sini nggak profit. Kita nggak profit. Ini close-nya di sini, ya merah itu close-nya di bawah kan. Masa open-nya di atas gini? Kalau nggak ngerti nih, saya kasih tahu nih. Ini open, ini close. Harusnya open berikutnya itu di sini, ya dong, ya kan? Masa open-nya itu di sini open-nya? Ini dia open-nya nih. Dari sini, close-nya di sini. Masa open di sini? Minimal segini lah, gitu. Itu jelas sih itu Pak. Coba ya kita lihat ya. Gap, kemudian dia candlestick-nya itu kayak gitu, sumbu panjang di atas, kemudian merah 3. Apaan ini? Tapi kalau ini oke, ini gapnya ya kan. Ini dia sampai ke sini, kemudian dia di sini dia open kembali, kemudian di sini dia close, di sini dia open, di sini dia close, di sini dia open, di sini dia close, ya, di sini dia open, di sini dia close, open, close, open, close, open, close, open. Capek aku sama market kayak gitu, sama broker kayak gitu. Enggak, maksudnya kita kalau loss itu normal gitu Pak. Kita kalau loss itu kita nggak apa-apa, nggak berarti kita kan marketnya kan kurang gitu kan, atau bukan market kurang lah, nggak usah lah kita salahkan market ya. Berarti kita aja yang mungkin miss analisanya ataupun apa, kita open posisi di 3 menit di support resisten, kadang-kadang kita lossnya nanti kena dengan satu candle koreksi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini memang murni nggak sesuai gitu Pak, nggak sesuai dengan realisa gitu, realisisa. Pokoknya realita Pak. Pokoknya dia kayak gini, kita open posisi di sini, tapi candlenya turun segini. Padahal sebenarnya segini, tapi kita dibuatnya segini. Babi itu namanya Pak. Oke, udah azan. Thank you very much. Bye bye.